Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sudah siap belajar hari ini? Oke, mari semangat. Nah, jangan ganggu kiri, jangan ganggu kanan. Oke, setuju? Baik, silahkan kita buka buku belajar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel PBM. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara membuat rumus diskon dengan menggunakan Excel. Oke, silakan diklik Excel yang tampil di layar Anda. Baik, nah diklik plus di pojok kanan atas untuk mengopen Excel, ya diklik lembar buku kosong. Nah, ini adalah lembar kerja Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tabel penjualan sehingga nanti kita akan mencari bagaimana cara mencari diskon dengan menggunakan rumus yang ada di Excel. Nah, di sini saya akan membuat terlebih dahulu tabel-tabelnya, yaitu tabel Excel-nya. Nah, di sini mungkin nanti bagi yang kurang paham, Anda bisa mengikuti video-video saya sebelumnya bagaimana cara memformat sebuah tabel. Nah, mungkin di sini ada yang saya percepat atau mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa di open video-video saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan buat tabel terlebih dahulu adalah tabel kolom nomor, kode barang, nama barang, harga satuan, kolom jumlah beli, nah di sini jumlah bayar. Oke, terus berikutnya adalah diskon. Nah, yang mau kita bicarakan nanti diskon. Nah, terus di sini juga ada total bayar. Nah, ada total bayar. Nah, ini tentunya kita format terlebih dahulu. Nah, yang kira-kira kolomnya mau dikecilin, yang mau dilebarin. Nah, baik. Nah, di sini mungkin Anda saya rasa paham bagaimana cara memformat sebuah tabel dengan menggunakan Microsoft Excel. Tabelnya dirapikan terlebih dahulu. Nah, terus ini kita blok. Nah, kita tabelkan, kita buat pembatas garisnya. Oke, nah menu ada di pojok bawah. Diklik saja nanti panah di pojok bawah kanan. Nah, terus ada di situ border, bagaimana cara merapikan. Nah, ini saya menggabungkan sel judul saya blok sesuai dengan lebar tabelnya, sehingga judul tabel itu menjadi satu sel tersendiri. Nah, ini juga diskon, ya saya merge sel. Nah, terus kita rapikan posisi teksnya. Nah, oke. Nah, di sini hanya saya contohkan cuman 3 data saja. Nanti bagi Anda yang kepingin datanya mau ditambah, ya nanti mungkin Anda sesuaikan. Di sini saya hanya mencontohkan 3 jenis barang saja. Nah, ini 3 jenis barang saja. Nah, ada ketentuan di bawah itu bahwa nama barang itu diperoleh berdasarkan kode barang. Nah, di sini juga saya menggunakan fungsi if. Nah, juga sudah pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Anda bisa open saja di channel materi PBM. Nah, di sini saya contohkan ada ketentuan bahwa jenis barang yang saya jual di sini adalah sampo, beras dan telur. Nah, di sini ketika kodenya itu sum, maka nanti akan di nama barang keluar secara otomatis namanya sampo. Ketika di kodenya itu kode barangnya kita menginput nanti kodenya adalah BRS, itu nanti akan keluar namanya adalah beras. Ketika di kode barang kita menginputnya nanti itu adalah TLR, maka akan keluar nama barang adalah telur.
Nah, di luar 3 jenis barang tersebut atau selain dari 3 jenis kode tersebut, maka di kolom nama barang akan keluar nanti adalah salah input. Nah, di sini dikarenakan kita ada 3 jenis barang, lebih dari 1 ketentuan, maka kita harus berandai-andai. Kita harus menggunakan fungsi if. Nah, ini coba saya buat rumus. If yang kita pertanyakan adalah di B5, apa yang diinput di B5 adalah sum. Nah, seperti saya jelaskan tadi di ketentuan. Ketika di B5 diinput sum, ya, maka di C5 akan keluar namanya sampo. Ketika if di B5-nya itu BRS, maka akan keluar di C5 itu adalah beras. Nah, terus berikutnya kita tanyakan lagi apakah yang di B5 itu kita menginput TLR. Nah, jika ya, maka di C5 akan keluar adalah telur. Nah, selain dari 3 kode tersebut, ketika kita salah menginput di kode barang, maka akan keluar nanti salah input. Nah, rumus ini kita tulis sampai lengkap, sampai dengan selesai. Nah, mohon sabar sebentar. Nah, ini baru kita pertanyakan terhadap beras. Nah, sekarang kita pertanyakan terhadap kode barangnya itu TLR. Nah, baik. Nah, ini telur. Nah, kita petik lagi. Nah, terus dibuat ketentuan untuk alternatif ketika kita salah menginput. Nah, ketika salah menginput kode, maka akan keluar informasi salah input. Nah, tutup kurung 3 kali enter. Nah, oke. Nah, di sini akan keluar salah input tentunya dikarenakan kita belum menginput kodenya. Nah, ketika kita input kode, nah akan keluar sesuai dengan ketentuan tadi. Nah, ini uji coba terlebih dahulu ketiga kode dan juga termasuk kode yang salah. Oke. Nah, ternyata rumusnya sudah benar. Nah, rumus ini adalah kita input. Nah, setelah kita input ternyata benar semua. Nah, ini di copy saja rumusnya. Oke. Nah, setelah di copy, nah coba kita input kembali semua kode-kode yang ada kita input. Nah, sekarang rumus tersebut juga bisa kita copy karena logikanya sama terhadap kode terhadap nama barang dan juga sama logikanya dengan harga satuan. Nah, di nama barang itu kita informasikan adalah nama barang, sementara untuk harga satuan kita informasikan dalam bentuk harga atau nilai. Nah, tinggal diganti saja. Nama barang diganti dengan harga satuannya. Nah, terus rumus berikutnya adalah untuk jumlah bayar. Jumlah bayar diperoleh berdasarkan adalah harga satuan dikalikan dengan jumlah beli. Nah, di sini keluar 0. Kenapa? Karena di jumlah belinya itu belum diinput. Nah, karena kenapa? Berapapun nilainya ketika kita kali 0 adalah nilainya akan 0. Nah, ini sudah setelah kita input akan keluar hasilnya. Nah, ini yang mau kita bicarakan adalah rumus diskon. Diskon juga diperoleh berdasarkan kode. Nah, ketika diinput kode, maka diskonnya akan keluar. Nah, apa diskon yang kita tetapkan? Nah, untuk harga sampo itu 1%. Nah, untuk harga beras 5%. Nah, untuk telur itu 2%. Nah, ini logikanya sama rumusnya. Cukup kita ambil dari rumus dasar saja, dari harga nama barang atau dari harga satuan, atau juga boleh di copy dari nama barang. Nah, tinggal kita mengeditnya adalah logikanya. Di posisi nama barang atau di posisi harga satuan kita edit menjadi diskon. Apa yang didiskon? Diskon diperoleh itu dari nilai tentunya jumlah beli. Dari jumlah bayar. Nah, dari jumlah bayar dikalikan dengan diskonnya. Jadi di jumlah bayar itu ada F5 posisinya. Nah, F5 di jumlah bayar, nah itu dikalikan dengan
persennya. Ketika kita menginput sampo, maka di situ adalah 1% dikali 1%. Nah, ini juga mohon perhatian sebentar. Ketika di komputer Anda tidak kenal simbol persen, maka boleh diganti nilai persennya itu dengan sebuah nilai. Nah, misalnya 1%. 1% itu nilainya sama dengan 0,001 ya. Oke. 0,01. Oke, 0,01. Nah, ketika di komputer Anda tidak memahami, atau mungkin versi Windows-nya yang berbeda, mungkin simbol persen tidak dipahami atau tidak nyambung. Nah, itu boleh diganti. Hanya misalnya 5%, itu dikali aja 0,05 gitu. Nah, kebetulan di handphone saya ini paham simbol persen. Nah, terus berikutnya adalah diskon. Nah, di sini sudah dapat untuk sampo. Saya beli 2 karena sampo itu adalah 5.000, maka diskonnya itu 1% adalah Rp100. Oke. Nah, ini total bayar. Total bayar diperoleh berdasarkan jumlah bayar dikurangi dengan diskon tentunya. Nah, di sini sudah dapat nilainya adalah ketika kita membeli 2 itu 9.900. Nah, ini supaya enak kita lihat pembatas satuan, puluhan, ratusan, dan sampai jutaan itu di format saja. Ini juga pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Bisa dilihat di format tabel ya, di format tabel atau format teks. Nah, itu bisa dilihat, atau format sel. Nah, oke, mungkin hanya sampai di situ yang dapat saya sampaikan pada kali ini, yang berkaitan dengan bagaimana cara menentukan rumus nama barang, rumus harga satuan, dan juga rumus diskon dan total bayar. Nah, mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, silakan layangkan ke channel PBM, dan jangan lupa subscribe, pencet tombol loncengnya, dan like and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2